Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom dan saya lanjutkan lagi perbincangan kita Bapak Bukhori dan Ibu Mariana. Saya ke Ibu Mariana terlebih dahulu. Ibu Mariana melanjutkan tadi perbincangan yang Ibu sempat sampaikan bahwa ini adalah langkah yang lebih baik dibandingkan tidak sama sekali karena ini sudah hampir mandek 6 tahun. Ibu Mariana sebagai Wakil Ketua Komnas Perempuan mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu seperti apa sih tingkat kekerasan seksual yang dialami perempuan di Indonesia saat ini? Kekerasan seksual memang bahkan kita tidak bisa bicara secara angka saja ya. Memang setiap tahunnya selalu meningkat. Bahkan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan itu kita bisa lihat hampir lebih dari 30% kenaikannya, dan karena juga banyak korban yang akhirnya berani untuk bersuara karena kekerasan seksual ini pada akhirnya juga menjadi kesadaran masyarakat, dan karena kita punya perangkat sosial media di mana setiap orang bisa mengekspresikan perasaannya dan juga kondisinya, termasuk dalam hal ini adalah kekerasan seksual. Nah, situasi ini memang Komnas Perempuan mengidentifikasi bahwa semakin beragam pola yang terjadi dalam hal kekerasan seksual. Misalnya pada anak-anak, pada laki-laki, pada banyak perempuan. Di mana memang selama ini yang diakui paling banyak korban adalah perempuan, tapi ternyata tidak. Banyak juga yang kemudian laki-laki yang juga dilakukan oleh kebanyakan laki-laki, dan juga soal incest atau di mana orang tua kandung memperkosa anak kandungnya sendiri pernah menjadi salah satu data yang menjulang tinggi ya, yang tinggi angkanya pada tahun 2018 kalau saya tidak salah, kira-kira tahun itu. Dan itu mengejutkan sekali karena justru orang tua ibu kandung mereka sendiri yang mendampingi anak-anaknya untuk melaporkan ke kepolisian, dan datanya kemudian kami kompilasi. Juga kekerasan seksual di ruang publik ya, tapi yang paling banyak itu justru pelakunya adalah orang terdekat. Apakah itu kasihnya, apakah itu teman sahabatnya, apakah tetangganya, atau misalnya orang-orang yang dianggap tidak akan melakukan itu, seperti guru, dosen, bahkan tokoh-tokoh yang dianggap sangat suci seperti tokoh agama dan segala macam. Nah, itu artinya bahwa kekerasan seksualnya terjadi di mana saja dan oleh siapa saja, korbannya juga pelakunya bisa siapa saja. Itu seperti virus corona. Kita tidak bisa tahu ciri pelakunya, tapi dia ada. Dan karena itu kalau dia tidak ada aturan yang yang mencegah atau memproteksi dan menangani tentang kekerasan seksualnya, maka dia akan menjadi seperti wabah yang berbahaya, dan itu jelas akan merugikan anak-anak kita, terutama anak perempuan ya, yang saat ini sangat sulit untuk bisa melawan ataupun menyatakan tidak untuk kemungkinan rawan menghadapi kekerasan seksual, apakah di sekolah, di rumah, ataupun di tempat yang lain. Jadi kira-kira itu, soal angka meningkat itu memang ada, tapi sebetulnya itu adalah angka ya di mana seseorang atau korban berani mengadukan masalahnya. Yang tidak mengadukan itulah yang jumlahnya tidak terhitung, yang barangkali lebih banyak dari apa yang kita tahu. Kira-kira itu, Mbak. Baik, Ibu Mariana, saya ke Pak Bukhori. Pak Bukhori, saat ini kalau kita bisa lihat hampir semua fraksi itu setuju, sedangkan fraksi PKS sendiri yang menolak karena kurang komprehensifnya RUU TPKS tersebut. Lalu apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan PKS untuk memperjuangkan 3 poin itu, yaitu kekerasan seksual, perzinahan, penyimpangan seksual untuk masuk di RUU TPKS ini? Jadi begini, ini kan baru masuk RUU usulan DPR. Kalau rancangan undang-undang usulan DPR itu pertama harus dikirimkan oleh DPR kepada Presiden. Setelah itu Presiden akan merespon dengan daftar inventaris masalah yang disertai dengan surat untuk pembahasan. Jadi Presiden nanti akan disertai. Setelah itu baru nanti akan pembahasan menjadi antara DPR dengan pemerintah. Hanya kemudian DPR memiliki 1D dan kemudian pemerintah 1D. Nah, tentu pembahasan berikutnya akan melibatkan seluruh fraksi yang ada di DPR.
Tak terkecuali tentu PKS walaupun pada posisinya menolak, yang ditolak bukan karena rancangan undang-undang secara keseluruhan, secara kelembagaan, tetapi yang ditolak Baik, itu adalah karena Pak Bukhari. substansi yang ada di dalamnya yang belum selesai. Makanya PKS tetap akan memperjuangkan Baik, Pak Bukhari. melalui pembahasan bersama dengan nanti. Pak Bukhari, Ibu Mariana, nanti perbincangannya akan kita lanjutkan. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Newsroom.